Record. Ya, ini soal nomor 1. Ini soalnya kita lihat ya, polinom materinya. Diketahui sebuah polinom fx sama dengan k-2 x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 tambah 4x kuadrat tambah 3 dibagi px sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 memberikan hasil hx dan sisanya sx sama dengan x plus 2. Artinya bisa kamu tulis berarti fx itu sama dengan ya px dikali hx ditambah sisa. Begitu ya. Sampai sini ya. Fx-nya itu adalah k-2. X pangkat 5, 6x pangkat 4, 4x pangkat 2, tambah 3. Ini si fungsi polinom f. Si px-nya udah dibilang, x kuadrat tambah 3x tambah 1. Hasilnya si hx, dilihat di sini, hx-nya berderajat 2. Berarti, kalau dia derajat 2, berarti dia ax pangkat 2 ditambah bx. Berarti pangkat tertingginya kan 2 ya. Ini si hx ya. Jadi ini si px, ini si px, ini si hx. Ini si fx ya. Tambah sisa sekarang nanti kan. Tambah sisa. Tadi sisanya itu adalah x plus 2. Tambah x plus 2. Inilah fungsi polinomnya. Oke. Sekarang kita lihat bahwa yang dia bilang si hx derajat 2. Berarti kalau kita kalikan dia si f px kali hx ya, si px kali hx itu akan derajatnya berapa nih? Tertingginya pangkat berapa dia? Tentu pangkat 4 ya. Tertingginya ya. Ya, boleh. Ini langsung ditulis ya. Ya, di sini ya. Oke, berarti K-nya sama dengan 2. Terus kemudian apalagi yang bisa kita buat di situnya? Ini K-nya sama dengan 2. Ya, karena dia derajatnya 4 yang sebelah sini. Tentu ini menyesuaikan. Kemudian kita lihat sekarang. Berarti yang kita punya koefisien pangkat 4, X pangkat 4 siapa? Koefisien X pangkat 4 sebelah kiri. Berarti sama juga dengan 6. Yang sebelah kanannya koefisien pangkat 4-nya siapa? A. Sampai sini. Aman. Iya kan? Kalau di sini kan dia 6x pangkat 4, bolehlah kayak begini ya. Kita buat dulu. Di sininya kan berarti dia 6x pangkat 4. Yang di sininya ini kalau x pangkat 4 nanti dapatnya x kuadrat dikali ax kuadrat. Berarti ax pangkat 4. Berarti 6 sama dengan si A. Simpen. Begitu. Terus yang koefisiennya x pangkat 3. Koefisiennya x pangkat 3 di sebelah kirinya ada nggak? Nggak ada kan ya? Jadi boleh kita tulis 0x pangkat 3. Yang sebelah kanannya, siapa sebelah kanannya? Kalau dapetin x pangkat 3. Yang pertama bisa bx pangkat 3. Betul ya? Nanti ditambah dengan si 3ax pangkat 3. Betul nggak? Nanti kalau ini kita kaliin kan gitu ya. X kuadrat dikali bx itu kan jadi bx pangkat 3 kan? Terus kalau si 3x saya kalikan dengan ax kuadrat, nanti dapatnya 3a pangkat 3ax pangkat 3 kan? Yang pangkat 3 perkalian yang sebelah kanan cuma ini doang ya. Berarti 0x pangkat 3 sama dengan b ditambah 3a x pangkat 3.
Berarti B tambah 3A sama dengan 0. Berarti B sama dengan min 3A. Berarti B-nya sama dengan min 18. A-nya kan 6. Simpen. Gitu. Itu si B. Cari C-nya gimana? Cari C-nya. Terserah kalau mau cari C-nya berapa cari C-nya. Pakai yang X kuadrat. Boleh pakai X kuadrat ya. Kalau dia pakai X kuadrat, itu berarti apa X kuadrat yang di sininya? 4X kuadrat ya. Yang sebelah kanannya kira-kira nanti dapatnya dari mana? X kuadrat kali C ya, ketemu nanti. CX kuadrat. Terus 3X kali BX. Nanti ketemu juga ya. 3BX kuadrat. Sama 1 kali AX kuadrat. Gini ya. Berarti 4X kuadrat sama dengan C tambah 3B tambah A. Hitung. Ya, coba ada yang hitungannya ini nggak ada yang belum pas. Kasih tahu aja ya. Berarti 4 sama dengan C plus 3B plus A. Berarti 4 sama dengan C-nya belum tahu. B-nya min 18. 3 kali min 18 min 54. Betul ya? 3 dikali min 18. Ditambah 6. Berarti C dikurang 54 tambah 6. Berapa tuh? C min 48. Berarti C-nya 52. Begitu. Berarti HX bisa ketemu HX-nya. HX-nya itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti sama juga dengan HX-nya 6X kuadrat dikurang 18X ditambah 52. Dia minta K ditambah H1. K-nya tadi udah ketemu 2. Ditambah H1. Berarti H1-nya 6 dikurang 18 tambah 52. Ini H1. Ini H1 nih. Berarti berapa? 8 dikurang 18 min 10 tambah 52. 42. Nah, gitu. Ada yang mau tanya? Enggak. Tapi sebenarnya, ini saya mau ngasih tahu kamu. Sebenarnya ini soal nggak tepat. Ini soal kurang tepat. Membuat soal itu nggak harus hati-hati juga. Ini soal ya ada yang kurang tepatnya. Ini kan kita ambil dari MBMPI dari pusat ya.
Kurang tepat. Kenapa? Ada nggak yang bisa kasih tahu? Jawabannya ada. Betul, matematika kan bisa aja dikasih jawabannya. Ada jawabannya. Tapi secara keseluruhan soal ini nggak tepat. Adakah yang bisa? Oke, saya kasih kamu clue-nya. Itu kita cari A, B, dan C kan bisa ya pakai koefisien X pangkat 4, X pangkat 3, dan X pangkat 2. Coba kamu cari menggunakan yang si koefisien X, itu sesuai nggak? Koefisien X-nya sama konstantanya. A-nya kamu ganti 6, B-nya kamu ganti negatif 18, C-nya kamu ganti dengan 52. Betul nggak nanti dapat si koefisien si X-nya itu sama dengan si 0? Iya kan? Kan koefisien X-nya di sebelah kiri kan si fungsi polinom F. Itu kan fungsi polinom F ini kan koefisien si X-nya kan, koefisien si X-nya ini kan 0 kan? Koefisien si X-nya ini 0. Konstantanya 3. Nanti dia kontradiksi, ya. Jadi nanti koefisiensi X-nya yang sebelah kiri sama sebelah kanan tuh berbeda. Demikian juga dengan konstanta, gitu. Jadi gini, seandainya nanti kalau jadi soal bagaimana Bu, ya? Jadi soal TKA ya, kalau yang penting kan kamu kan ini kan kamu lagi tes kan, tetap harus ada jawaban. Ya sudah, jawab aja. Ya, yang buat soal dianggap benar aja. Ya, yang buat soal dianggap dia benar. Jadi tetap kamu harus menjawab. Ya syukur-syukur yang buat soal teliti, ya. Dia menyadari sehingga jadi bonus. Meskipun ada jawaban tapi soalnya nggak pas. Ya sama kayak misalnya kita bikin begini. Kamu pernah kan bahas kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks misalnya. Jika matriks A sama dengan B, 2 X, 3 4 sama dengan misalnya 2, misalnya ini A. Nah, saya ambil dulu sini ya. Coba. Jadi ada elemen yang nggak sama gitu misalnya. 2 ini A, ini 6, ini 5, ini 4. Berapa nilai A dan X-nya? Berapa nilai A tambah X? Ya kan kamu bisa jawab kan? Bisa nggak kamu jawab? Ya bisa dong. A-nya ganti 2, X-nya ganti 6. Selesai 8. Tapi Pak, iya betul ini ini sama. Kan enggak. Matriks kiri kan nggak sama dengan matriks kanan. Karena apa? 3 nggak sama dengan 5 kan? Paham ya? Tapi kalau namanya soal, ada nggak jawabannya? Kita tetap ada jawabannya. A tambah 2, A tambah X sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8. Ya tetap kamu jawab 8 aja. Ya nggak usah dipermasalahkan bahwa soal ini tidak sesuai gitu. Yang penting kalau ada jawabannya kamu jawab. Ya syukur-syukur yang punya soal, yang buat soal teliti, menyadari ini jadi anulir. Tapi kalaupun tidak, ya sudah kerjakan aja. Gitu ya. Ya, itu pesannya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ya. Silakan disalin dulu. Kalau udah kasih.
tahu ya supaya kita ganti soal. Miss, Mhm. Ya, ini tuh berarti yang diambil tuh pangkat yang tertinggi yang ada di kedua ini sisi kan, Miss? pangkat tertinggi. Yang ada di kedua Hmm, sisi. Misal, kita nggak bilang pangkat tertinggi. Maksudnya kita mau menyamain. Jadi kan, kan ya ini kan kalimatnya sebuah polinom fx. Fx-nya derajat 5 ya. Betul nggak? Nah, dia bilang fx sama kalau dibagi px, hasil baginya hx, sisanya sx. Nah, berarti kita bisa nyusun dong, ini dulu nih kita pegang nih. Ya, bahwa ini kalimat matematikanya dari kalimat yang dibuat di soal. Fx sama dengan px dikali hx tambah sx. Ini kata kuncinya, ya. Jadi fx jika dibagi px hasilnya hx, sisanya sx. Itu kalau kalimat Indonesia. Kalau kalimat matematika, fx sama dengan px kali hx tambah sx. Berarti ini kan ada kata sama dengan ya. Berarti kiri harus sama dengan kanan. Nah, padahal yang kiri jelas-jelas dibilang derajat 5 kamin 2 X pangkat 5. Tapi yang kanan, kalau kita kalikan PX kalikan HX, itu cuma derajat 4. Karena ini tambah ya. Tambah itu kan enggak, ini kan ya. Ya, intinya adalah perkaliannya ini. Karena kenapa derajat 4? Karena si PX derajat 2. Si HX dia udah dibilang di soal derajat 2. Maka nggak mungkin ini saya paksa jadi sama dengan 5 yang kanan. Yang paling mungkin adalah yang kiri saya paksa menjadi 4. Supaya sama derajatnya. Karena mereka berdua sama dibilang satu. Nah, ya jadi fx kita paksa menjadi derajat 4. Maka yang derajat 5 itu kita anggap koefisiennya 0. Makanya Kmin 2 sama dengan 0. Sehingga K-nya sama dengan 2. Ketemu K-nya 2. Nah, terus kita mau menyamain nih. Kita mau cari si HX-nya. Kan kita mau nyari si HX kan. Karena yang dimintakan K plus H1 kan. Berarti kita punyanya harus cari HX-nya dulu dong. Nah, kalau derajat 2 itu berarti AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau derajat 1 atau linier berarti AX tambah B. Kalau derajat 3 berarti AX kuadrat, AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D. Itu udah aturan umum. Nah, jadi karena dia bilang derajat 2 maka si HX-nya ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, gitu ya. Jadi, nah itulah makanya kita mau cari berapa koefisiensi A, berapa koefisiensi B, berapa koefisiensi C. Nah, jadi caranya adalah kalau si AX kuadrat ya, dia kan derajat 4 ya, derajat 4. Berarti kita cari nih yang suku X pangkat 4. Kan bisa. Dengan kita menggunakan suku X pangkat 4, kita akan ketemu nilai A-nya. Yang sebelah kiri udah jelas. X pangkat 4, sukunya X pangkat 4, koefisiennya 6. Yang sebelah kanan adalah kamu kalikan X kuadrat kali AX kuadrat. Cuma ini doang kan yang menghasilkan X pangkat 4, yang sebelah kanan nggak ada lagi. Perkalian yang bisa menghasilkan suku X pangkat 4. Jadi kita buatlah 6X pangkat 4 sama dengan AX pangkat 4. Maka koefisiennya itu harus sama kiri dan kanan. Kan sukunya udah sama. Maka 6 sama dengan si A. Ingat ya, tujuan kita mencari A, B, dan C. Karena yang ditanya hanya H1. Ya, tujuannya itu. Ya, jadi cari A-nya, ketemu 6. Nah, sekarang saya mau cari si B kan. Siapa nih si B? Nah, kita turun aja derajat pangkatnya. Tadi kan udah pangkat 4 tuh suku X pangkat 4. Sekarang coba kita cek suku X pangkat 3-nya. Gitu kan. Suku X pangkat 3-nya berarti perkalian PX kali HX. Ya kan? Itu kan bisa menghasilkan X pangkat 3. Siapa dia? Kalau kamu kalikan X kuadrat dengan BX. Itu menghasilkan suku X pangkat 3. Makanya saya bikin BX pangkat 3 ini. Enggak hanya itu, ya. Jadi kalau kamu kalikan PX dengan HX, nanti kamu dapat 9. 9 suku, ya 9 perkalian ya. X kuadrat kali AX kuadrat. X kuadrat kali BX. X kuadrat kali C. Tuh 3. Nanti 3X kali AX kuadrat. 3X kali BX. 3X kali C. Tuh udah 6. Nanti 1 kali AX kuadrat. 1 kali BX. 1 kali C. Kita nggak usah buka semua lah. Panjang nulisnya. Kita ambil aja bagian-bagian mana yang penting-penting aja.
Nah, sekarang tadi koefisien suku X pangkat 3. Berarti kalau kita comot, itu kita berarti bisa dapatnya dari X kuadrat kali BX, itu BX pangkat 3, sama 3X kali AX kuadrat. Itu juga 3A X pangkat 3. Nggak ada lagi yang lain, ya. Maka inilah saya tulis, ya kita tulis. Jadi yang sebelah kirinya kan 0, nggak ada tuh X pangkat 3-nya. Ya, jadi 0 X pangkat 3 sama dengan BX pangkat 3 tambah 3A X pangkat 3. Koefisiennya kita faktorin, kita keluarin. Jadi B tambah 3A sama dengan 0. Nah, berarti B-nya sama dengan negatif 3A. Hanya kita ganti, tadi udah dapat 6. Jadi B-nya negatif 18. Nah, habis suku S pangkat 4, suku S pangkat 3, baris aja nggak apa-apa, baris ya. Harus pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Gitu kan. Pangkat 2-nya siapa pangkat 2-nya? Pangkat 2-nya sebelah kiri ada tuh si 4. Nih, berarti 4. Yang kanannya siapa perkaliannya? Berarti X kuadrat kali C. Nah, itu kan CX kuadrat nanti. Terus nanti 3X kali BX. Itu juga nanti ketemu tuh suku X kuadrat. Terakhir, 1 kali AX kuadrat. Itu juga ketemu nanti suku X kuadrat. Nah, koefisiennya kita jumlahin semua. Berarti C tambah 3B tambah A. X kuadrat. Suku X kuadrat ya untuk yang sebelah kanan. Nah, koefisiennya aja kita nyamain. Berarti 4 sama dengan C tambah 3B tambah A. C-nya belum tahu, B-nya min 18, A-nya 6. Masukin aja. Nanti ketemu C-nya sama dengan 52. Ya udah, yang ditanya kan H1. Susun dulu HX-nya. Tadi HX-nya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Masukin 6X kuadrat min 18 X plus 52. Yang ditanya K plus H1. Ya udah ganti X-nya dengan 1 semua. Untuk H1. Berarti eh, 6 kali 1, 6 dikurang 18 kali 1, 18 tambah 52. Duanya ini si K. Jadi hasilnya adalah 42 gitu ya. Jadi kalau kita bilang derajat eh, 1 itu sama juga dengan linier, itu berarti modelnya adalah seperti ini ya, AX tambah B. Ya diingat ya, kalau dia derajat 2 berarti dia AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau dia derajat 3 ya, derajat 3 berarti dia AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D. Berarti ada 4 koefisien variabel yang harus kamu cari A, B, C, D gitu. Derajat 3. Gitu Indra. Ya, oke. Oke, makasih, Miss. Yuk, sama-sama. Saya sudah ya. Kita agak ganti soal yang kedua ya. Oke, kita ganti soal yang kedua. Masih dengan polinom. Ya, masih dengan polinom. Ya, Ibu, eh, yang Makmin nggak ada PDF ya, Bu? Atau kayak Bu, kayak oh ya, Bapak tadi? tidak, tidak saya berikan ya. Nanti saya berikannya. Karena kalau saya berikan sekarang nanti BTA-nya nggak ini ya. Jadi biar ikut di BTA aja dulu. Kalau Matwe nggak ada BTA-nya soalnya. Ya, Matwe nggak ada BTA-nya. Mat lanjut ada BTA-nya. Jadi nanti soal ini akan saya bahas di mat lanjut ini bakal kelar. Kalau Matwa nggak bakal kelar, makanya saya kasih kamu biar kamu juga ikut nyariin. Gitu ya, Anius ya. Ayo, Oke, Bu. Ini, Bu. yuk kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 ini ya, tentukan hasil bagi. Ya, teman-teman pakai ini aja pembagian cara bersusun aja ya. Udah yang paling aman. Soalnya kalau nanti pakai Horner, takutnya kamu nggak ini lupa ngebagiinnya. Ya, ini pakai aja. Ini 2X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah X tambah 2. Ya, terus ini dibaginya X kuadrat ditambah X min 3. Oke? 2X pangkat 4 acuannya ini ya. Acuannya teman-teman adalah depan. Nih, depan loh. Ya, 2X pangkat 4 ya, boleh silakan. Hasilnya 2X kuadrat. Kalikan ke bawah. Kalikan ke bawah hasilnya 2X kuadrat dikalikan X kuadrat plus X min 3. Ketemunya apa? 2X pangkat 4
ditambah 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Gitu. Ya. Jadi ini kalikan lagi ke bawah semuanya. Ya, 2x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Terus kamu kurangin. Yuk, kurangin. Min 4 dikurang 2. Min 4 dikurang 2 berarti dia ini habis ya, langsung ya, habis ya. Min 4 dikurang 2 dia min 6. Min 6 X pangkat 3. Yang punya X pangkat 2 di atasnya 0 ya, kan nggak ada ya. Jadi 0 dikurang min 6. Jadinya jadi plus 6X kuadrat. Plus X plus 2. Acuannya depan. Min 6X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Itu min 6X. Gitu ya. Kaliin lagi dengan yang bawah. Min 6X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 18X. Jangan lupa kurangin. Habis dong. Ya. 6X kuadrat dikurang min 6X kuadrat. Jadinya 12X kuadrat kan. 1 dikurang 18 min 17X kan. Tambah 2. Ingat acuannya adalah depan. Jadi 12X kuadrat dibagi X kuadrat plus 12. Kalikan ini ke semua. Jadi 12X kuadrat plus 12X min 36. Kurangi, selalu kurangi. Habis kan? Min 17 dikurang 12. Berarti min 29X. 2 dikurang min 36 plus 38. Gitu kan? Habis ya. Nah, lihat kalau hasilnya ini pangkatnya, ya pangkat atau derajatnya lebih rendah daripada dia, maka berhenti, stop, itulah sisa. Ini kan pangkat tertingginya 1 ya, atau derajat 1 kan, ini kan yang sisa ini. Nah, ini kan pangkat 2, ya udah lebih rendah dia, maka kamu stop. Berarti kamu tulislah dia hasil baginya itu adalah si atas ini. 2X pangkat 2 min 6X plus 12. Jangan dibagi 2. Biar begini aja. Gitu ya. Sisanya min 29X ditambah 38. Gitu ya. Nah, kenapa saya nggak ngasih yang cara Horner? Ini boleh sih saya kasih Horner ya. Kita kasih Horner, cara Horner. Tapi teman-teman, kalau cari cara Horner nanti, ini kebetulan nih. Kebetulan soal kita, koefisiennya si X kuadrat itu 1. Kalau seandainya dia koefisiennya bukan 1, itu kamu harus bagi. Hasil akhirnya tuh harus dibagi. Ya, makanya eh, saya nggak ngasih itu. Gitu loh. Ya. Ini kalau misalnya ini kan X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0 nih. Ya, ini kan X kuadrat sama dengan min X plus 3 kan. Nah, ini kamu panjangin nih. Min 1 tulis di sini. 3 tulis di sini. Ya, siapa tahu dia penasaran gitu kan. Maksudnya apa sih? Gitu kan. Nah, ini buat dulu nih min 1, 3. Terus kamu barisin nih koefisiennya si polinom si P. Dimulai dari pangkat 4. Pangkat 4-nya 2. Pangkat 3-nya min 4. Pangkat 2-nya nggak ada. Pangkat 1-nya 1. Pangkat 0-nya 2. Ini operasinya tambah. Nah, bedain lagi. Tambah kalau di si Horner. Gitu ya. Nah, terus kamu ininya ya, ini turun 2 dulu. Turun 2. Terus ngaliinnya diagonal. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 3, 6. Taruhnya di sini, nih, diagonal. Min 4 tambah min 2, min 6. Min 6 kali min 1, 6.
Min 6 kali 3, min 18. Noh, diagonal. Ya kan? Terus ini 0 tambah 6 tambah 6. 12. 12 kali. Maaf Ibu, ini udah jam istirahat Bu. Oh ya, tanggung dikit lagi. Nanti kita majuin lagi ya. 11 berapa sih? Oke Bu. 11.25. Ya, tanggung sampai ini doang. Si Horner ini doang ya. 12 kali min 1, min 12. 12 kali 3, 36. Jumlahin dulu ya. Min 29 sama 38. Nah, jadi hasil baginya, ini apa sini doang aja ya. Hasil baginya ini kan tadi dia derajat 4 ya. Yang ini kan dia tadi derajat 2 ya. Ya kan? Derajat 2. Berarti yang ini pasti derajat 2 dong. Ya, ini berarti pangkat 2. Baris aja. Ini pangkat 1, ini pangkat 0. Berarti ini sisa namanya. Jadi kalau kita susun apa kita susun hasil baginya? Kita susun nih hasil baginya. Hasil, bentar ya, tanggung dikit lagi nih tanggung. Hasil baginya ini adalah, bentar. Ini saya yang, nah, ini ya. Hasil baginya adalah 2x kuadrat min 6x plus 12. Sisanya siapa? Sisanya. Ya ini. Min 29x plus 38. Sama kan dia? Sama. Tapi hati-hati. Ini kalau Horner pakainya, ini kalau koefisien X kuadratnya 1. Seandainya ini dibaginya dengan 2X kuadrat. No, ya. Seandainya dibaginya dengan si 2X kuadrat atau 3X kuadrat, ya. Misalnya ini 2X kuadrat. Maka hasil bagi ini harus kamu bagi 2. Gitu. Jangan sisanya. Kalau pakai Horner. Kalau pakai cara bersusun, enggak. Nggak usah dibagi lagi, hasil akhir dapat plek-plek langsung kamu tulis. Tapi kalau Horner itu suka keselip orang-orang ya. Jadi kalau koefisien X kuadratnya itu bukan 1, hasil baginya itu harus kamu bagi dengan koefisiennya si X kuadrat. Kalau dia 2X kuadrat, maka dia adalah bagi 2. Kalau dia 3 bagi 3. Kalau dia setengah, berarti bagi setengah kali 2 gitu. Itu aja sih yang mau saya kasih tahu. Biar kamu ngerti aja bedanya di mana. Makanya kalau mau aman pakai bersusun aja. Cuman ya agak-agak panjang. Oke, begitu ya. Oke, kita istirahat, kita hitung 11.31 tambahin 30 menit dari sekarang ya. Oke, istirahat silakan. Nggak usah keluar. Tutup aja kameranya. Yuk. Federal nggak Bu? Federal nggak Bu? Atau nggak usah? Nggak usah keluar lah. Off aja nanti masuk lagi. Kalau menurut saya sih nggak usah. Kita sini aja teman off cam aja itunya mood. Ya. Belum Bu. Federal Bu. Briefing Bu. Oh, farewell. Siap, silakan. Ya, farewell dulu Please, ya. please. Federal. Dadah, Yuk, dadah, dadah, see you, thank Mas. you. Oke, thank you. Yuk, selamat istirahat. Jadi kalau misalnya kita pembuat nolnya, ya, pembuat nolnya, itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Artinya P2 itu sama juga dengan 2
dikali 2 tambah 5. Kenapa? Karena ini ya, PX sama dengan, gitu ya. Jadi P2 sama dengan S2 ya. Ini hanya berlaku untuk X-nya ya, pembuat nol dari si pembagi ya. Teman-teman, ini perhatikan, ini rumus ini hanya berlaku untuk X-nya pembuat nol dari pembaginya ya. Jadi P2 sama dengan S2. P-2 sama dengan S-2. Gitu ya. Jadi harus bersesuaian. Jadi kalau di sini kita bilang P3 sama dengan S3 ya salah. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Jadi P2 sama dengan S2 karena sisanya ini keluar, sisa yang ini keluar, 2X tambah 5 ini adalah sisa dari pembagi X kuadrat min 4. Ya. Jadi kalau kamu mau ambil P3 ya sama dengan S3 ya harus tahu dulu formulanya si sisa untuk pembaginya X min 3. Gitu ya. Jadi karena pembaginya X kuadrat min 4 sisanya adalah 2X tambah 5, maka pembuat nolnya si X kuadrat min 4 itu kan min 2 sama 2. Berarti bisa kamu katakan P2 sama dengan S2, P min 2 sama dengan S min 2. Gitu. Atau kita buat di sini P2 sama dengan 9. Terus P min 2 sama dengan 2 dikali min 2 tambah 5. P min 2 sama dengan 1. Ini kamu simpen. Simpen, simpen. Oke. Terus ada lagi nih dia bilang, PX juga masih. Kalau dibagi X kuadrat min X min 6, sisanya 3X tambah 7. Gitu kan. Nah, kita cari dulu pembuat nolnya. X kuadrat min X min 6. Iya kan? Ini kalau kita faktorisasi, dia ketemunya X min 3, X plus 2. Iya dong. Ya, kalau dikali negatif 6 dijumlah negatif 1. Pembuat nolnya ini X sama dengan 3. Pembuat nolnya ini X sama dengan min 2. Ya, berarti kamu bisa bilang bahwa P3 sama dengan S3. Tapi formulanya si S yang kamu ambil yang 3X plus 7 ini ya. Berarti P3 sama dengan 3 kali 3 tambah 7. P3 sama dengan 16. Simpen. Oke. P2. Nah, ini kan. P2. P-2, sorry. P-2. P-2 sama juga, harusnya sama dengan 1 ya. P-2 sama juga dengan 3 kali min 2 tambah 7. Kan 3X tambah 7 kan? X diganti min 2. Sama dengan 1 ya. Sama ya. Nah, jadi kita punya 3 nih. P2 sama dengan 9, P-2 sama dengan 1, P3 sama dengan 16. Simpen dulu itu. Ya. Nah, terus dia bilang, terus sisanya kalau dibagi dengan X kuadrat min 5X tambah 6 berapa? Gitu kan. Nah, maka kita cari sesuai faktorisasinya dari yang diminta. Ya. X kuadrat min 5X tambah 6. X kuadrat min 5X tambah 6 berarti faktorisasi dulu tuh. Berapaan tuh? X kuadrat min 5X tambah 6. Ya. X kuadrat min 5X tambah 6. Faktorisasi. Berarti
X. Berapa tuh? Plus atau min? Plus 1 ya. X plus 1 sama X min 6. Nah, gitu. Eh, enggak dong. Salah dong. Berapa? Yang dikali plus 6 yang dijumlah min 5. Min 2 sama min 3 ya. Min 2 sama min 3. Bener ya kalau ini ya. Dah, berarti kita cari nih. Ya, misalkan sisanya adalah AX tambah B. Kok bisa AX tambah B, Bu? Karena pembaginya derajat 2. Pembaginya X kuadrat min 5X tambah 6. Kalau pembaginya X pangkat 2, maka sisanya pangkat 1. Jadi turun dia, ya, turun. Kalau pembaginya pangkat 3, berarti sisanya pangkat 2. Kalau pembaginya pangkat 2, berarti sisanya pangkat 1. Linier. Maka formulanya linier itu AX tambah B. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kan saya pembuat nolnya saya butuh apa? X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 kan? Berarti saya cari nih P2. Nah, P2 sama dengan 2A tambah B. Padahal P2 kan ketemu. P2 itu. Udah ada tadi saya kotakin. 9. 9 sama dengan 2A tambah B. Simpen persamaan 1, namain. Terus saya punya lagi apa? X sama dengan 3 kan? Cari lagi. P3 sama dengan 3A tambah B. X-nya ganti dengan 3 nih di sini nih. Ya. P3-nya kan udah ketemu 16. 16 sama dengan 3A tambah B. Simpen, kasih nama si 2. Persamaan B. Terus kita eliminasi ya. Eliminasi si 1 dan si 2. Ya. Jadi kita punya apa? 3A tambah B sama dengan 16. 2A tambah B sama dengan 9. Kurangi aja. Nah, A-nya ketemu 7. Ya kan? 3A dikurang 2A. Terus kamu punya 2A tambah B sama dengan 9 kan? 2A tambah B sama dengan 9. A-nya 7 berarti 14. 14 tambah B sama dengan 9. Berarti B-nya negatif 5 dong. Ya kan? 9 per 14. Udah selesai. Udah ketemu A sama si B. Jadi S X atau sisa dari pembagian X kuadrat min 5X tambah 6 adalah A-nya ganti nih. 7X negatif 5. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya, silakan. Iya, ya. Boleh silakan yang mau tanya. Jadi pada intinya yang pertama adalah kita cari dulu, kita cari dulu nilainya P2. P min 2. Kenapa P min 2 sama P min 2 yang dicari? Karena ini X kuadrat min 4, X kuadrat min 4, ini bisa difaktorisasi X min 2, X plus 2. Cari pembuat nolnya. X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Berarti P2 sama dengan, nilainya P2 berapa? Kan P-nya belum tahu polinomnya. Ya nggak apa-apa, pakai rumus sisa aja. Ya, sesuaikan. Nah, yang X kuadrat min 4 ini kan, ya, yang sisanya 2X tambah 5 ini kan hasil sisa dari pembagi X kuadrat min 4 kan. Maka rumusnya si SX yang dipakai 2X tambah 5. Untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Berarti P2 sama dengan 2 kali 2 tambah 5, 9. P min 2 sama dengan 2 kali min 2 tambah 5.
Satu. Nah, simpen tuh. Terus dia bilang, dibagi lagi nih. Kondisi yang kedua, kalau si polinom P dibagi dengan X kuadrat min X6. Sisanya formulanya 3x+7. Nah, berarti cari dulu pembuat nol dari si pembagi. X kuadrat min X min 6. Pembuat nolnya siapa? Si 3 sama si min 2. Berarti P3 sama dengan S3 untuk rumus sisa yang ini, 3x+7. Ya, jangan ditukar, jangan pakai yang ini lagi, nggak boleh. Pakai yang 3x+7. Kan si 3 sama min 2 kan munculnya dari si X kuadrat min X min 6. Gitu. Jadi 3 kali 3 tambah 7, 16. 3 kali min 2 tambah 7, 1. Nah, pas nih. Ini berarti soalnya tepat nih. Seandainya tadi P min 2 yang dari si 3x tambah 7 ini hasilnya berbeda. Nah ini soalnya kurang tepat. Tapi tetap bisa dijawab. Nah itu ya. Jadi ada ya soalnya kurang tepat tapi tetap bisa dijawab. Seandainya tadi P negatif 2-nya berbeda dengan yang didapat semula. Kebetulan ini sama nih ya. Berarti ini soalnya sudah tepat. Nah, sudah. Nah, terus kita ini kan ada P2, ada P-2, ada P3, Bu. Nah, ya udah pakai yang mana? Tergantung. Dia minta sisa pembagian oleh siapa? Oh, dia mintanya oleh X kuadrat min 5X tambah 6. Ya. Pasti ya, nggak mungkin pasti yang pembuat nolnya dari yang ditanya ini ya. Ini pasti ada di sini ya, ada di antara ketiga atau keempat nanti ya. Ini kebetulan kan sama ya, P-2 sama dengan P-2. Seandainya dia berbeda, pokoknya pada intinya pasti ada di antara mereka berempat nih. Ya nggak mungkin. Kayak tadi saya X-1 sama X+6, ya kan. Nah itu saya udah mikir lagi lah. Kan saya nggak punya P6 ya. Nah iya, berarti ada yang salah gitu kan. Kayak tadi di awal kalau kamu tadi ngeliatin ya, saya bikinnya X+6, X-6, X+1. Lah, P1 saya kan nggak punya, P6 saya nggak punya. Oh, ada yang salah nih. Iya, benar ya. Jadi faktorisasinya harus tepat. X kuadrat min 5X tambah 6. Ya, itu difaktorinnya X min 2, X min 3. Jadi yang diambil P2 sama P3 gitu. P min 2-nya ya udah biarin aja. Nggak usah digubris. Ya. Jadi next kamu begitu aja untuk hemat waktu nih. Ya, untuk hemat waktu. Misalnya gini nih, dia minta X kuadrat min 5X tambah 6. Ya kan? Dia minta ini kan. Ini dia minta. Kamu langsung aja ke sini nih. Langsung ke sini. Faktorin, pembuat nolnya siapa? Oh, si 2 sama si sama si 3. Oh, kalau si 2 berarti saya ngambilnya dari sini nih. Ini kalau si 2 nih. Kalau si 3 berarti saya ngambil dari sini nih. Nah, gitu boleh. Jadi kamu nggak perlu cari P-2 nya, orang nggak dibutuhin. Gitu. Bisa juga, ya. Jadi kalau saya tanya lagi nih, misalnya seandainya ya, kamu sambil nyalin ya. Sambil nyalin, sambil dengerin. Seandainya yang saya minta ini bukan X kuadrat min 5X tambah 6, tapi X kuadrat, ya, X kuadrat min 1, min 1, min X, min 6. Seandainya nih, iya kan? Berarti kan ini kalau saya faktorin jadinya apa nih saya faktorin? Berarti kan saya faktorin apa dia? X min 3 sama X plus 2 kan? Nah, berarti kan saya butuhnya apa? Saya butuh P3 sama P min 2 kan? Nah gitu. Jadi untuk soal berikutnya nanti kalau misalnya ada soal yang nanti pasti TO, langsung aja kamu cari pembuat nolnya dari si pembagian ditanya. Gitu. Ya, gitu. Ada yang mau tanyakan nggak? Adakah yang mau tanyakan? Oke, mantap ya. Oke, kita pindah lagi ke soal yang keempat. Ini sudah dicatat? Kasih reaksi lagi kalau sudah.
Oke, ya. Oke, siap. Kita pindah dulu ke soal yang keempat. Oke. Soal yang keempat bunyinya seperti ini. Bentar dulu ya. Soal yang keempat. Ya, ini soalnya lagi upload. Oke. Ya, ini soalnya yang keempat. Kelihatan ya? Ya, suatu polinom X pangkat 4 min 6 X pangkat 3 memiliki faktor-faktor linier. Memiliki faktor X min 3 dan X plus 3. Terus ditanya, berapa faktor linier lainnya? Gitu kan? Yuk, kalau dia bilang memiliki faktor X min 3, artinya sisanya sama dengan 0. Ya, jadi kalau bilang terma faktor, kalau eh, apa? Kalau dia merupakan faktornya berarti dia anggaplah ini saya kasih namanya si polinom PX deh, ya. Berarti ini P3 sama dengan 0 gitu. Terus si X plus 3 juga dia bilang faktor, ya. Itu berarti P min 3 sama dengan 0. Ini tinggal masukin aja ini, ya. 3 pangkat 4 berapa tuh? 81. Ya, boleh ya nanti ya. Kalau ada yang salah itu langsung aja diperbaiki. 3 pangkat 3, 27. 27 kali 6. Berapa yo? 27 kali 6. 162 bukan? Ditambah 9P. Ditambah 3Q. Dikurang 45 sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanain berarti 9P plus 3Q. 81 kurang 162, 81. Negatif 81 ya. Negatif 81 dikurang 45. Negatif 126. Pindahin 126. Bagi 3 bisa ya? 3P plus Q bagi 3. 42 gitu. Benar nggak? Cek. Masing-masing cek ya. Oke, kalau X plus 3. Yang ini nih. P min 3 sama dengan 0. Masukin. Sama aja ya. Min 3 pangkat 4 juga sama. 81. Tapi di sini jadinya plus 162. Di sini sama 9P. Di sini jadinya min 3Q. Min 45. Juga sama dengan 0. Kan P min 3 sama dengan 0. Jadi 9P min 3Q berapa tuh? 81 kurang 45. 81 kurang 45 itu berapa tuh? 36. 162 tambah 36. Berapa? 162 tambah 36. 198 ya. Benar nggak? Hmm. Ya, bagi 3 bisa ya. Bagi 3. 3P min Q sama dengan min 66. 2.
Coba kita eliminasi 1 dan 2. Eliminasi 1 dan 2. Berarti P plus Q sama dengan 42. 3P dikurang Q sama dengan negatif 66. Saya tambahin aja kan biar hilang si Q-nya. 4P sama dengan 42. Berarti 424 min. Berarti P-nya negatif 6. Simpen. Q-nya berapa Q-nya? Di sini boleh 3P plus Q sama dengan 42. Berarti min 18. Kan P-nya min 6. Up, sama 42. Berarti Q-nya 60 ya. Berarti persamaannya, siapa persamaannya? Polinomnya. Berarti polinomnya adalah X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus Bu, itu yang apa? P1 itu P plus Q sama dengan 42, Bu. Yang eliminasi, Bu. Yang mana? Bukan 3P plus Q, Bu. Yang eliminasi 1 dan 2, Bu. 3P plus Q. Oh, ini ya. Oh iya, ini 3P ya harusnya ya. Oh, berarti salah kita. 3P tambah Q sama dengan 42. Berarti di sininya 6P dong ya. Iya, Bu. Jadi 6P. P-nya min 4, Bu. Iya, kayaknya kok salah nih. Ya, jadi ini juga nih. Q-nya juga nih salah. Ya, jadi di sininya 6P. 6P sama dengan min 24. Berarti P-nya sama dengan negatif 4. Nah, simpen. Berarti di sini 3P tambah Q. Berarti min 12. Tambah Q sama dengan 42. Benar ya kalau ini ya. Berarti Q-nya 54 gitu ya. Ya, simpen. Oke, berarti persamaannya X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus PX kuadrat min 4X kuadrat. Ya, min ini nggak bisa nih. Ya, sini aja lah. Ya, PX-nya berarti X pangkat 4 min 6X pangkat 3 min 4X pangkat 2 plus 54X dikurang 45. Yuk, tanya faktor linearnya berapa? Nah, nih. Kita cari. Kira-kira berapa ya dia? Tadi kita punya, ya, nah ini kita bagi nih. Kenapa ini nggak bisa nih? Ya, hmm. Oke. Nah, yuk kita bagi dia. X pakai corner aja ya. X pangkat 4-nya berarti 1, pangkat 4. Pangkat 3-nya min 6. Pangkat 2-nya min 4. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Dibagi dengan X min 3 dikali X plus 3. Itu hasilnya X kuadrat min 9. Betul ya? Atau boleh bagi 3 dulu, terserah sih. Mau bagi gini dulu juga boleh. Bagi 3 nih. Berarti turun 1.
Kali 3, 3. Min 3. Min 3 kali 3, min 9. Min 4 tambah min 9, min 13. Min 13 bagi 3 kali 3, min 39. 54 dikurang 39. Berapa tuh? 15. Ini 45. Ini sisanya 0. Benar kan? Jadi X min 3 merupakan faktor. Ya. Jadi X min 3 merupakan faktornya nih. Ini faktornya. Terus dia bilang dibagi lagi X plus 3 juga merupakan faktornya kan? Berarti ini boleh. Ya, silakan. Nah, ini coba kita bagi lagi dengan si plus 3. Karena kan X plus 3 ya, tadi kan. Nah, ini min 3. Karena dia bilang faktornya juga X plus 3. Ya, kita masuk ini 1 min 3. 1 kali min 3, min 3. Min 3 tambah min 3, min 6. Min 6 kali min 3, 18. Min 13 tambah 18, 5. Kali min 3, min 15. 0. Coba, ini kan awalnya dia pangkat 4 ya. Ini pangkat 4. Pangkat 4. Ini pangkat 3. Ini pangkat 2. Betul nggak? Jadi nanti hasil baginya adalah apa? Jadi faktornya adalah X plus 3 kali X min 3 kali X kuadrat min 6X plus 5. Gini, aman nggak sampai sini? Teman-teman tanya ya kalau kurang paham ya. Ya, ditanya. Jadi faktor yang lainnya siapa faktor yang lainnya? Faktor lainnya itu adalah kalau dia kuadrat, X kuadrat min 6X plus 5. Kalau dibilang mau dibikin linearnya, kalau tanya faktor linier, berarti ini kamu faktorin. X min 1, X min 5. Jadi faktor liniernya adalah X min 1 dan X min 5. Gitu, teman-teman. Ya, jadi faktor linier yang lain itu adalah X min 1 dan X min 5. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Ibu, saya mau nanya, itu yang Mhm. habis dibagi sama partner, kenapa itu ini Bu? X Boleh nggak? pangkat 2 Bu. Tunjukin. Yang ini Bu, kenapa ini X pangkat 2 Bu? Oh, ya, oke. Saya jelasin ya. Kenapa? Karena pembaginya X pangkat 4. Polinomnya X pangkat 4. Betul nggak? Iya Bu. Nah, yang faktornya siapa yang udah ketemu? Yang udah kita bagi nih, X min 3 dan X plus 3 kan? Ini kan Iya. X min 3 X plus 3. Iya. Kalau dia pangkat 4 polinomnya, ya derajat 4. Derajat 4. Berarti yang pembaginya derajat 2. Ya berarti sisanya hasil baginya apa? Pasti pangkat 2 dong. Kan polinomnya pangkat 4. Polinomnya pangkat 4, derajat 4. Ya, pangkat tertingginya 4. Terus pembaginya X min 3 dikali X plus 3. Nih, 2 kali. Nih. X min 3, X plus 3. Berarti kalau misalnya kita kalikan dia, X min 3 kali X plus 3, X kuadrat. Derajat 2. Berarti hasil baginya apa? Ya tentu derajat 2 dong. Gitu. Atau kalau misalnya mau kita buat kan begini kan.
Si PX-nya itu berarti kan, ingat PX-nya derajat 4. Ini X kuadrat min 9. Iya kan? Tentu berarti sisanya di sini, apa hasil baginya tentu pangkat derajat 2 juga kan, biar biar lengkap, biar sama dengan 4. Berarti dia di sininya AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu. Sisanya nggak ada, sisanya 0. Kan faktor. Gitu, apa, Tanius. Ya, karena kenapa dia pangkat 2 di sininya? Ini untuk pangkat 2, ini untuk pangkat 1, ini untuk pangkat 0. Lewat dari situ sisa namanya. Ya, karena si polinomnya pangkat derajat 4, pembaginya derajat 2, maka hasil baginya pasti derajat 2. Ya, supaya genap, supaya lengkap, tepat, pas gitu. Kalau pembaginya 5, sorry, kalau polinomnya pangkat derajat 5, berarti ini pangkat 3. Pangkat 3, ini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, begitu. Ya, Oke, Bu. Thank you, Bu. oke, sama-sama. Nah, itu, aduh bentar ya. Sebentar. Ya, oke ya. Ini ada chat apa? Oh ya, oke. Ya, silakan salin dulu. Seperti biasa ya, kalau sudah boleh kasih reaksi. Ya, Christian udah langsung. Oh ya, oke. Ingat ya, nanti tunjukin ya. Oke, kalau sudah disalin atau belum? Kalau sudah dikasih reaksi lagi, kalau belum, saya tunggu. Oke, sudah ya. Kita geser lagi. Oke. Ya, ini soal yang ke-5 ya kalau nggak salah ya. Oke. Tentukan range dari fungsi monoton fx sama dengan 2 pangkat x plus 2 dikurang 4 pada domain x kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di sini bahwa apa namanya? Ini ya, eksponen ya, eksponen
Mungkin nggak hasil Y-nya, kan? Ini Y, ya. Y sama dengan 2 pangkat X plus 2 min 4. Ini kamu lihat materi fungsi fungsi dan pemodelannya waktu kelas 11 semester genap, ya. Ini, ya, fungsi eksponen, mungkinkah Y-nya akan menghasilkan 0? Saya tanya. Mungkin nggak Y-nya sama dengan 0? Atau Y-nya kurang dari 0? Mungkin nggak? Ada nggak X menurut kamu yang kalau kita substitusikan, ya, kalau kita substitusikan, ini ya, untuk Y-nya sama dengan, Y-nya sama dengan 2 pangkat X plus 2. Ya, saya ambil nih Y satunya. Ya, 2 pangkat X plus 2. Mungkin nggak dia akan menghasilkan sama dengan 0? Ya, kalau X-nya kamu ambil sembarang X-nya, ada nggak 2 pangkat sekian sama dengan 0? Coba saya tanya, ada nggak 2 pangkat sekian sama dengan 0? 2 pangkat Tidak, M? tidak ada, Tidak Bu. ada. Betul ya? Tidak ada ya. Jadi 2 pangkat M sama dengan 0 ini nggak mungkin nih. Tidak ada. Ya. Atau 2 pangkat M nilainya negatif. Ada nggak sih M-nya yang memenuhi 2 Tidak, Bu. pangkat? Ada nggak? Tidak, Nggak ada juga. Karena bilangan eksponen itu bilangan positif, nak. Ya, hasilnya adalah positif. Begitu, ya. Jadi, kenapa? Ini pakainya logika ya, kita ngomonginnya pakainya logika. Kalau saya ambil, ya, ini kan domainnya X kurang bersama dengan 1 ya. Kalau X-nya saya ambil 1 boleh dong, kan kurang bersama dengan. Ya, X-nya 0, min 1, min 2, dan seterusnya, tak berhingga ya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya siapa? Ini, Y itu sama dengan fx. Masukkan. 2 pangkat 1 tambah 2 kurang 4. Berapa dia? Coba yang ini. 4, Bu. 4. Oke. Kalau dia 0, 2 pangkat 0 tambah 2 kurang 4. Berapa dia? Hmm? Kan kurang dari 1 kan? Kalau 0 berarti 2 pangkat, ayo, 2, Bu. 2 pangkat 2 dikurang 4. Hasil berapa? 0. 0. Begitu ya. Lihat di sininya. Ini dia menurunkan ya. 4, 0. Kalau dia min 1, berarti 2 pangkat 1, betul. Dikurang 4, min 2. Bener nggak? Betul, Bu. Bener ya? Kalau dia min 2, lihat di sininya. Menurun ya. 4, 0, min 2. Menurun terus dia nih. Makanya dibilang monoton. Monoton ya. Monotonnya turun. Ya. Terus kalau misalnya dia saya ganti min 2. 2 pangkat min 2 tambah 2. 2 pangkat 0, 1. Dikurang 4, min 3. Oke? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Mungkinkah ada sembarang X yang nilai Y-nya nanti sama dengan min 4? Pertanyaan saya tuh. Coba pakai logika. Mungkinkah ada sembarang X kalau saya masukkan ke sini, hasilnya si Y-nya sama dengan min 4? Mungkin nggak? Ada nggak? Tidak? Ada apa tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, kalau dibilang range, itu berarti batasannya si Y. Si Y, ini dia nurun, nurun, nurun. Berarti maksimalnya si 4. Berarti Y-nya kurang dari sama dengan 4.
Tapi dia nggak mungkin kurang dari -4. Inilah si range-nya. Paham nggak sampai di sini? Udah, Berarti selesai. cuma berarti cuma cari aja gitu Bu sampai nggak ada gitu Bu. Batasannya, bukan sampai nggak ada. Kita pakainya logikanya tadi. Ya, tertingginya intervalnya untuk nilai Y yang mungkin, itu maksudnya kan gitu range. Tentukan interval nilai Y untuk fungsinya ini, domainnya dibatasinya X kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Jadi 1, 0, -1, -2, dan seterusnya. Nggak ada batasan si X-nya. Berhingga, oke? Nah, tapi Y-nya bisa kita batasin, bisa kita berikan eh, range, interval, kira-kira yang mungkin. Kalau kamu bilang Y sama dengan -4 atau -5, nggak mungkin. Itu pakai logika jawabnya. Loh, kok nggak mungkin? Kalau dia -5, berarti ini harus -1 dong. Nggak mungkin dong 2 pangkat X tambah 2 sama dengan -1. Sedangkan 2 pangkat X tambah 2 aja nggak mungkin sama dengan 0. Tadi kan saya bilang, ya. Ini saya pecah nih, 2 pangkat X tambah 2 sama dengan si Y1. Ya, namanya Y1. Nggak mungkin nilai Y1 ini tidak apa sama dengan 0. Ini nggak mungkin. Pasti nilai Y1 itu lebih dari 0. Positif. Iya kan? Nah, kalau saya ambil X-nya kan kurang dari sama dengan 1. Berarti X-nya saya batasin dong. Kan dibahas sama dia. X-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti X-nya 1, 0, -1, -2, dan seterusnya. Ingat tadi bahwa 2 pangkat X tambah 2 itu tidak mungkin sama dengan 0 dan tidak mungkin negatif. Nah, kalau saya ambil Y-nya di sini. Y-nya yang ini. Soal fungsi awal. 2 pangkat X tambah 2 dikurang 4. Saya masukin X sama dengan 1. 1 tambah 2, 3. 2 pangkat 3, 8. Kurang 4, 4. Saya masukin X sama dengan 0. 2 pangkat 2. 0 tambah 2. 4. Kurang 4, 0. X sama dengan -1. 2 pangkat -1 tambah 2. Berarti 2 pangkat 1. Dikurang 4, -2. Ada polanya nggak? Kamu lihat pola kan? 4, 0, -2, -3, dan seterusnya. Berarti nilainya akan menurun kan? Monoton menurun. 4, 0, -2, -3, berapa itu pasti min, 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 dan seterusnya. Gitu. Nah, cuma kita bisa ngelihat, berarti nggak mungkin lebih dari 4. Karena dia monoton menurun. Monoton turun, nggak mungkin dong naik lagi. Monoton, ya. Berarti dia cenderung stabil untuk turun, 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 turun terus. Berarti nggak mungkin di atasnya 4. Maka pasti Y-nya kurang dari sama dengan 4. Apakah cukup sampai sini doang? Tidak. Kalau kamu bilang cuman Y kurang dari sama dengan 4, berarti kamu boleh katakan bisa jadi kemungkinannya Y sama dengan -6. Padahal nggak mungkin. Y-nya sama dengan -5. Nggak mungkin. Atau -4. Nggak mungkin. Karena kalau kamu bilang begini doang dia, Y kurang dari sama dengan 4, berarti ada dong, boleh dong kamu bilang Y sama dengan -4. Nah, ini udah salah nih, nggak boleh. Jadi ini belum lengkap kalau saya cuma bilang Y-nya kurang dari sama dengan 4. Tapi harus saya kasih batasan lagi, yaitu Y-nya lebih besar daripada -4. Bukan sama dengan ya. Kenapa saya bilang begini? Kan? Saya bilang kurang dari ya, nggak pakai sama dengan. Ya, kenapa begini? Karena tadi si 2 pangkat X tambah 2 itu tidak mungkin sama dengan 0. Seandainya dia 0 kan dia berarti 0 dikurang 4 kan? Maka dia kita kasihlah batasannya. Jadi -4 kurang dari Y kurang sama dengan 4. Gampangnya gini teman-teman. Ini namanya asimtot nih. Ya, ini namanya si asimtot. Yang ini nih. Ini kalau ada soal kayak gini kan. Ini namanya si asimtot. Asimtot itu adalah garis yang tidak mungkin dilalui. Dia hanya didekati saja.
Ya. Jadi kamu langsung ambil ininya. Jadi Y-nya nggak mungkin eh, di bawahnya min 4. Ya, Y-nya nggak mungkin bawahnya min 4. Kamu kalau mau gambar itu intinya gini ya. Jadi misalnya di sini min 4 nih. Kurang lebih gambar nanti begini nih. Nah, ya, ini dia min 4 nih. Kurang lebih gambarnya kan seperti ini. Jadi dia gambar itu nggak mungkin. Dia akan begini terus monoton turun gitu ya. Jadi dia nggak akan mungkin eh, sama dengan min 4 Y-nya. Maka kita buatnya seperti ini. Jadi ini boleh kita ambil dari si asimptotnya. Gitu ya. Kita pakainya di sini pakainya sedikit logikanya lah, logika berpikir. Jadi lihat dulu batasannya apa dari sininya, terus lihat dia kenali polanya. Kemudian yang berikutnya adalah lihat asimptotnya ya. Kalau kita gambar berarti dia garis Y sama dengan min 4 ini tidak mungkin dilalui oleh fungsi fx ini. Gitu. Silakan, ada yang mau nanya? Oke, sudah disalin nggak belum? Ya, ini 3 soal tentang domain dan range. Ya, domain dan range. Kalau range itu batasannya si Y, kalau domain itu batasannya si X. Oke, sudah ya? Lanjut kita ya. Nah, ini kalau soal yang begini. Nah, ini juga nih. Tentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Domainnya apa? Domain. Domain itu berarti df. Domain itu berarti batasannya nilai x. Batasan nilai x supaya terdefinisi atau mempunyai hasil. Kira-kira apa tuh batasannya? Ini kita ngomongin tentang akar. Ya, ada nggak akar bilangan negatif? Kita ngomonginnya bilangan real ya, bukan imajiner. Kalau di imajiner bilangan kompleks dia bisa terdefinisi. Kita ruang lingkupnya adalah bilangan real. Ada nggak akar negatif 4? Nggak ada ya. Jadi kalau bilangan dalam akar itu akan terdefinisi jika apa? Akar 0 ada nggak akar 0? Halo, ada nggak akar 0? Nol, Bu. Nol, Bu. Ada 0 kan? Nah, akar min 4 nggak ada. Berarti bilangan akar, ayo sepakat kita. Jadi bilangan dalam akar akan terdefinisi apabila akar A akan terdefinisi apabila A-nya lebih dari sama dengan Positif. 0. Positif. Tak, bukan negatif. Ya, kalau dibilang positif itu berarti lebih dari 0 saja. Ini positif. Tapi kalau bukan negatif itu berarti pakai sama dengan gitu ya, tak negatif. Ya. Jadi dia akan terdefinisi apabila A-nya lebih dari sama dengan 0.
Jadi X kuadrat min 3X min 4 itu lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan kuadrat nih. Nah iya, caranya berarti kita buat dulu kan pembuat nolnya gitu ya. Masih ingat lah ya. Dikali negatif 4 dijumlah negatif 3. Berarti min 4 plus 1. Berarti pembuat nolnya negatif 1 sama positif 4. Terus dibuat garis bilangan gitu kan. Ingat nggak? Min 1, 4 gitu kan. Ini kasih ke sono panah. Ini kasih ke sini. Ini kasih ke sono. Ini daerahnya 1 namanya. Ini daerahnya 2. Ini daerahnya 3 kan gitu. Kalau saya ambil daerah 2 si 0 misalnya. Masukin ke sini. 0 tambah 1, 1. 0 kurang 4, min 4. Berarti plus kali min. Negatif kan. Ini negatif. Kalau ini negatif berarti ini positif. No gantian. Ya kan? Berarti daerahnya supaya lebih dari sama dengan 0. Supaya lebih dari sama dengan 0. Berarti saya ambil harus yang daerah positif. Berarti min 1 ke kiri sama 4 ke kanan. Kalau saya bilang min 1 ke kiri, berarti model matematikanya apa? Ya, domainnya si fungsi f, siapa dia? X kurang dari sama dengan negatif 1. Atau 4 ke kanan, berarti 4, 5, 6, 7, ya. 5, 6, 7, 8. Berarti semua nilai X yang bernilai lebih dari 4 sama dengan. Inilah domainnya. Jadi domain itu batasan supaya X terdefinisi. Supaya fungsinya terdefinisi. Fungsinya dalam akar akan terdefinisi apabila di dalam akarnya positif apa non negatif. Non negatif. Non negatif itu simbolnya lebih dari sama dengan 0. Jadi kita buatlah kayak gini, gitu. Ya. Kalau range-nya gimana range-nya? Range-nya apa range-nya? Y lebih besar dari Y lebih besar sama dengan 0. Iya, Y lebih dari sama dengan 0. Y anggotanya real. Udah, gitu. Kan domainnya saya batasin domainnya kan? Ya, itu. Gimana? Kalau buat yang X perlu ditulis ini juga nggak, Bu? X bilangan dia. Apa gimana? Kalau yang buat yang domain X-nya perlu Ya, ditulis X anggota itu nggak, Bu? boleh iya. Lebih lengkap, emang harus seperti itu. Jadi kalau saya mau tulis lengkap, ya kayak gini, misalnya eh, nanti. Tapi yang nggak tahu kalau dia pilihan ada pilihannya, ya tinggal lihat aja begini ya. Tapi kalau mau dibuat dalam bentuk isian ya himpunan X demikian sehingga X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 4 di mana X anggota bilangan real gitu ya. Si range-nya jangan lupa range-nya itu harus Y, jangan X. Himpunan Y sedemikian sehingga Y-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga anggota bilangan real gitu. Ya, satu soal lagi aja ya. Ini kita bikin 13.00 ya. Satu soal lagi atau udahan? Apa kamu saya nunggu salin? Kita 13.05 nggak sih, Bu? Oh iya, 13.05 kita kan ya? Iya deh, masih bisa lah. Ya, tapi kita tadi 13.00 teng. Ya udah, ini dilihat dulu. Ada yang mau tanya nanya, yang kalau udah aman tinggal salin.
Biasa kalau udah kasih reaksi. Sudah apa belum? Ya, sudah apa belum? Sudah ya? Kasih reaksinya? Oke, next. Nah, soal terakhir ini dulu ya. Untuk pertemuan hari ini, kita ambil soal yang ke berapa nih? Berapa ini? Nah, ini dia. Nah, ini. Ya, tentukan domain. Domain dari si fungsi fx-nya. Domainnya doang. Ya kan? Ya, intinya sama ya. Cari aja pembuat nolnya. Ya, kalau ada soal ketemu, cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya berarti dia X kuadrat min 3X min 10. Ya, X kuadrat min 3X min 10 per X kuadrat min 9. Berarti dia, yuk cari, kalau dikali negatif 10 dijumlah negatif 3. X berapa? X min 5 sama X plus 2. Oke, yang bawah nih, siapa yang mau bikin? Gampang nih. Oke, tulisin di sini. Siapa aja bilangannya? Pembuat nolnya. Oke, oke, oke. Ya, betul. Ya, buat garis bilangan. Nah, ada 4. Berarti kalau ada 4X, berarti ada 5 daerah. Dari yang terkecil, min 3, min 2, 3, 5. Bikin. 1, 2, 3, 4, sono, 5. Yuk, tes yuk. 1, min 3. Nah, ini, tar dulu. Nah, ini pecahan nih. Ini pecahan. Ya kan, pecahan. Ingat, kalau pecahan A per B akan terdefinisi apabila apa? Apabila B nilai lebih A. besar daripada 0. Siapa? B lebih besar Ya, daripada 0. betul. B-nya harus lebih dari 0, bilangan positif. Ya, jadi 3 nggak boleh sama dengan min 3 kita nggak boleh ambil ya. Jadi gini nih, ya. Min 3-nya nggak boleh ikut. Sama si 3-nya juga nggak boleh ikut. Ya, tapi min 2-nya boleh ikut.
limanya boleh ikut. Gitu ya. Kenapa min 3 sama 3 nggak boleh ikut? Karena dia ada menyebut di bawah. Ya. Ingat bahwa akar akan terdefinisi jika dia non-negatif. Ya. Jadi non-negatif. Oke? Jadi sama dengan 0 juga boleh. Maka yang atas sama ini saya buat. Oke, kalau sudah kita uji tandanya min atau plus. Min 3 ke kiri. Yuk. Berarti min 4. Masukin ke sini aja nih. Nah, gini. Daripada kamu ke sini repot kamu kuadrat-kuadrat. Saya cuma butuh tandanya, nggak butuh angkanya. Min 4 kurang 5 min. Min 4 tambah 2 min. Min 4 tambah 3 min. Min 4 kurang 3 min. Minnya 4 kali genap. Berarti plus. Ini min, ini plus, ini min, ini plus. Gitu. Enak kan? Ya, ini kalau kamu cek juga hasilnya pasti sama. Ya, udah. Kita ambil yang mana? Kan supaya terdefinisi ya. Berarti ambilnya yang tanda positif. Jadi apa? Jadi domainnya. Himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari min 3, koma, atau juga boleh. Ya, atau min X terletak antara min 2. Min 2-nya boleh ikut, pakai sama dengan. 3-nya nggak boleh ikut. Ya, gini. Atau 5 ke kanan. X-nya lebih dari 5 ikut. Oh, boleh. Nah, gitu. X-nya anggota himpunan bilangan real. Selesai. Gitu. Sampai sini ada mau nanya ada? Ya, halo. Saya masih Ya.